Jadi gini, kemarin gue ngeliat ada berita katanya Girik berakhir di 2026. Padahal sebenarnya kebijakan ini tuh udah ada dari 2021. Tapi orang-orang pada panik karena mereka takut tanahnya hilang diambil negara. Padahal sebenarnya Girik atau bukti hak lama itu sejak awal udah ditetapkan mereka bukan hak milik. Nah, di video kali ini gue mau analisa kenapa orang-orang itu pada panik, siapa aja sih yang terdampak, dan kenapa kebijakan ini dikeluarin. Jadi langsung aja kita ke chapter 1. Jadi kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini gue mau kenalin dulu nih, bukti hak lama itu apa aja. Jadi ada girik, letter C, petok D, pipil, ketitir. Mungkin kalau yang belum gue sebutin bisa komen di bawah. Tapi gue mau intermezzo dulu. Fun fact nih ya, yang namanya mafia tanah kan udah biasa pakai girik palsu, bukti hak lama, dokumen-dokumen palsu. Tapi pernah denger nggak mafia tanah pakai dokumen-dokumen zaman Belanda? Jadi ini berita nyata, beneran ada mafia tanah pakai surat-surat zaman Belanda kayak Verponding, Erpah, Egendom gitu, buat nyaplok tanah orang. Padahal udah dijelasin di Undang-Undang Pokok Agraria di tahun 1960, bayangin. Dibilang di situ surat-surat hak lama atau surat-surat hak asing zaman Belanda, pri Kementerian Pertanahan, dikasih waktu 20 tahun, artinya tahun 80, itu udah kadaluarsa. Tapi ya kok bisa muncul lagi? Dan ini munculnya beberapa tahun yang lalu. Kaget juga gue ngelihatnya. Dan jujur, sedikit kagum sih, kalau mafia tanah tuh bisa sekreatif itu ternyata. Cuman, it's a little stupid if you ask me. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ya. Contohnya ada Egendom, Ya. Erpak, Opstal. Itu perlakuannya bagaimana? Terhadap hak lama itu harus disesuaikan, ya istilahnya dikonversi. Tapi balik lagi ke topik utama nih. Yang namanya bukti hak lama itu udah dijelasin kalau mereka bukan bukti hak milik. Bahkan di podcast gua bareng Samson aja udah dijelasin, bukti hak lama itu adalah dokumen petunjuk di awal pendaftaran tanah. Kalau lihat dari girik, letter C, petok itu tanah, itu surat apa sih? Surat pajak. Pajak, bukti pajak daerah ya Pak. Jadi sebenarnya kan bukti pajak hari ini kan PBB itu barang, Iya. ya kan? Nah, orang kalau pegang PBB hari ini disebut alas hak, saya juga bisa bayar PBB Monas itu. Tapi apa itu punya saya? Iya juga. Itu kan problem yang lain. Iya. Sejak kapan saya beli Monas itu? Oke. Ya kan? Maka dia berlaku sebagai penunjuk, it's okay. Petunjuk, it's okay. Tapi apakah dia sebagai alas hak? Alas hak itu kan harusnya lebih kuat. Jadi maksudnya gini, menurut gue nih ya, secara personal kalau gue punya tanah yang suratnya itu masih bukti hak lama, jujur gue dari awal udah panik. Jadi gue nggak perlu nunggu ada berita ini baru panik. Kalau tanah gue suratnya masih girik, letter C atau petok D gitu, gue langsung panik dan buru-buru gue daftarin jadi sertifikat. Karena gue tahu berarti gue nggak bisa bilang tanah itu punya gue. It's as simple as that. Oke, kalau ngomongin siapa yang terdampak, nih gue bisa ngelihat ada dua tipe orang di sini. Satu, orang yang nggak tahu kalau bukti hak lama itu bukan hak milik. Jadi mereka takut tanahnya diambil negara. Atau dua, orang yang sebenarnya udah tahu tapi malas buat ngurus tanah. Ya gimana enggak, kita tahulah ngurus tanah itu ribetnya kayak apa, mahal, lama. Tapi menurut logika gue ya, kayaknya di sini ada orang dengan tipe ketiga yang punya itikat buruk, mafia tanah. Logikanya gini, kalau kebijakan ini jalan, artinya mereka udah nggak bisa lagi pakai dokumen palsu dengan format bukti hak lama, girik, petok D, letter C. Otomatis mereka gelisah nih, jadi teriak-teriak di media. Dan mungkin aja berita yang ada di media sekarang itu adalah hasil dari mereka teriak-teriak. Tapi itu cuman personal opinion gue aja ya, jadi setuju boleh, enggak juga nggak apa-apa. But komen di bawah lah. Tapi di tengah-tengah tipe orang yang gue jelasin tadi, di luar mafia tanah, itu ada masyarakat biasa, pemegang tanah warisan, atau keluarga yang secara turun-temurun pegangnya tuh bukti hak lama dan nggak dikasih tahu anak cucunya. Jadi ini tuh sebenarnya masalah generational yang dari dulu nggak dijelasin kalau tanahnya tuh belum didaftarin. Tapi setelah gue analisa, gue paham kenapa orang itu pada panik. Mungkin salah satunya juga karena informasi yang out of context ditelan secara mentah-mentah. Jadinya orang takut tanahnya hilang. Karena yang namanya tanah itu aset emosional, hasil kerja payah seumur hidup. Dan resikonya kalau masih pegang surat hak lama, itu nggak main-main. Gue ambil contoh kasus Nenek Elina. Saya sudah dengan baik-baik. Nah, iya. Sari anaknya nggak bawa kedua ya? Ini rumahnya siapa?
Jadi ini buat yang nggak tahu ya, kasusnya Nenek Lina tuh lumayan absurd. Jadi nenek-nenek umur 80 tahun diusir dari rumahnya digusur habis, barangnya hilang semua, sama orang yang di-backingin sama ormas pakai bukti kepemilikan yang nggak jelas, sama-sama bukti hak lama. Saya tunjukkan siapa? Kan tunjukkan siapa kita surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah nggak bicara surat, percuma. Tapi kayak kemanusiaannya di mana gitu loh. Makanya kenapa kebijakan ini mau gue bahas di chapter selanjutnya. Jadi kebijakan ini tuh simple sebenarnya karena negara itu pengen ngerapihin data pertanahannya. Dan ATR BPN bilang banyak permasalahan yang timbul dari tanah yang belum terdaftar, terutama yang pegang bukti hak lama. Yang gue sebutin tadi, mafia tanah pakai girik palsu, Nenek Elina. Nah, mereka tuh pengen put a stop to this problem. Kalau kita ngomongin resiko dari bukti hak lama ini, tadi salah satunya udah gue sebutin. Tapi in general, resikonya tuh ada sengketa, celah mafia tanah masuk, dan konflik waris yang nggak karu-karuan, karena batasnya nggak jelas. Dan itu jumlahnya, wow. Makanya pemerintah menghimbau bukti hak lama itu dijadikan petunjuk. But please don't get me wrong. Tanah berbasis girik atau bukti hak lama itu bukan berarti bermasalah. Cuman mereka lebih rentan untuk dapat masalah. Gue udah pernah bahas ini di podcast gue bareng Dr. Yagus. Dan dia bilang, tahun 2026 itu bukan tanggal tanahnya angus, tapi cuma alarm administratif. Dan nggak ada juga aturannya tanah yang berbasis girik otomatis diambil negara. Jadi sebenarnya nggak ada perlu panik. Jadi bayangin gini, lu beli mobil, udah lunas nih, tapi BPKB-nya nggak diurus. Apa lu bisa bilang itu mobil punya lu? Ya bisa. Tapi kalau tiba-tiba ada orang bawa dengan BPKB, nggak tahu asli apa enggak, lu secara hukum nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya, pendaftaran tanah itu bukan cuma administratif atau formalitas doang, tapi perlindungan aset jangka panjang. Karena sertifikat itu memberikan kepastian dan kekuatan hukum. Makanya pedok, girik, bekitir atau hak lainnya itu di dalam hukum pertanahan sifatnya hanya sebagai pendukung. Karena sebagai pendukung dan ikut diakui sebagai hak, dilakukan yang namanya penegasan atau pengakuan haknya. Dengan adanya penegasan pengakuan yang dilakukan oleh BPN melalui kantor pertanahan, itu bisa disertifikatkan menjadi hak milik. Buat yang nonton sampai akhir, gue mau ngucapin terima kasih. Thanks for watching. Dan gue harap panik kalian gak sepanik sebelum nonton video ini. So once again, thanks for watching and see you guys in the next video.